ke batu tilam. Jangan lupa menangkap balang. Dari bunyi sambutan salam, sepertinya jamaah belum makan malam. Apa kabar semuanya? Baik. Report kabarnya? Api. Mudah-mudahan semua yang hadir ini diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Amin. Istiqamah iman dan Islam. Amin. Bersaudara hingga ke surga. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala al-qailil ghurril muhajjalin sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa zuhrina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil. Laisa minna, tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man lam yarham shaghirana, tidak sayang kepada anak-anak muda. Walam ya'zib syarafa kabirina, tidak hormat kepada yang tua, para alim dan ulama. Semua anak-anak muda, para santri-santri ini semua saya sayangi karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun para alim, hadratul muhtaramin wal mukarramin, al-habaib, al-afadil, al-ulama, al-ajillah, matta'anallahu biduli umurihim. Mudah-mudahan para habaib, para alim, para ulama, para kiai dipanjangkan Allah usia mereka sehingga kita dapat berkahnya insyaallah. Amin. Wa akhussu bidzikri Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sagaf hafizahullah wa saddada khutah, nafa'anallahu bi ghaziri ulumihi wa bi husni adabihi wa lutfihi. Sayyidi Al-Habib Muhammad bin Anis bin Syihab hafizahullah wa ra'ah. Ustaz Luqmanul Hakim, mohon maaf saya tidak dapat sebutkan satu persatu, bukan karena saya tidak hormat, tidak ta'zim, karena memang saya tidak ingat. Hadirin hadirat, muslimin muslimat, sholihin sholihat, mukminin mukminat yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Performa itu enggak boleh menyampaikan tausiah di luar tema. Nama. Kalau Tuhan pergi ke Mekah, jangan sampai membunuh kakak. Sudah lama Abdul Somad tausiah, baru ini temanya Nawa. Nawa, apa itu? Nawa itu kawan. Orang Malang udah tahu semua Pak Ustaz. Memang betul. Orang Malang karena saya tausiahnya di Malang. Tapi malam ini kan bukan cuma orang Malang yang nonton. Ini streaming dunia akhirat. Saya tahu mereka sudah mulai komen-komen itu di bawah, di Instagram, di TikTok, di YouTube. Nawak apa itu nawak? Wan nawak, wa ma'adroka manawak. Nawak itu maksudnya kawan. Kalau saya dengan adik-adik, saya dengan laki-laki, ini namanya kawan. Kalau sama perempuan, kawin. Saya orang Melayu. Melayu bukan lawan dari Melaku. Melayu dari Pulau Sumatera, dari Semenanjung, dari pantai barat Kalimantan, itu satu rumpun, itu disebut dengan serumpun Melayu. Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura yang dulu, yang sekarang enggak. Orang Somlebu. Nah, jadi bahasa Indonesia itu diambil dari bahasa Melayu. Padahal begitu banyak suku. Aceh, bahasa Aceh. Papua, ya bahasa Papua. Kalimantan, bahasa Banjar. Sulawesi, bahasa Bugis, bahasa Makassar.
Pulau Jawa, ada Sunda, ada Jawa Barat, Banten, ada Jawa Timur. Tapi Presiden Soekarno beserta para pendiri bangsa ini memilih bahasa saya yang dijadikan sebagai pemersatu kalian semua. Bahasa lain disebut sebagai bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi saya nggak ngerti kawan itu artinya apa. Kalau saya ditanya kawan itu apa? Kawannya kawan. Artinya kawan itu apa, Pak Ustaz? Pokoknya kawan, jangan banyak nanya. Yang banyak nanya itu Bani Israel. Itu jurus terakhir untuk menutupi ketidaktahuan saya. Tapi kalau pakai bahasa Arab, kawan itu yang pertama sahibun. Hadza sahibi, diambil dari kata sahiba yashabu. Sahaba artinya apa? Orang yang selalu bersama. Itu yang disebut dengan kawan. Siapakah itu kawan? Orang yang selalu bersama denganmu. Ini dia selalu sama dengan saya, Pak Ustaz. Kawan. Kapan dia selalu bersama denganmu? Dari tanggal 1 sampai 10. Itu bukan kawan. Itu namanya husum. Husum itu apa? Musuh. Husum. Husum. Husum itu bahasa Arab. Husum. Musuh. Kenapa? Karena ada uang, ada persahabatan. Enggak ada uang, putus pertemanan. Maka siapa itu kawan? Kawan adalah sahibun. Ini sahib ana nih, ini sahib ana nih. Diambil dari kata sahibah. Istri disebut dengan sahibatun. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi. Sahibah itu bukan teman, tapi istri. Kenapa? Istri adalah orang yang selalu bersama dengan kita. Ustaz, yang selalu bersama dengan saya itu teman kantor, dan ini istri. Maka makna nawak kawan adalah yang selalu bersama. Tapi Ustaz Somad kan gak selalu bersama dengan Ustaz Luqmanul Hakim. Ustaz Luqmanul Hakim di Kalimantan, Ustaz Somad di Pulau Sumatera. Ustaz Luqmanul Hakim jarang-jarang ketemu dengan Ustaz Somad. Secara fisik kami memang tidak bersama, tapi hati kami susah berpisah. Apa Ustaz Somad selalu bersama dengan Habib Muhammad bin Anis? Habib Muhammad bin Anis di pintu surga lawang. Ustaz Somad di Pulau Sumatera nun jauh di sana. Dilihat dari aspek apapun Ustaz Somad jauh dari Ustaz, dari Habib Muhammad bin Anis. Baik dilihat dari nasab maupun nasib. Memang kami tidak selalu bersama secara fisik, tapi hati kami memendam kenangan yang begitu dalam di batin kita. Saya terus terang kalau ketemu dengan Habib Muhammad bin Anis itu, saya berusaha untuk tidak selalu bersama dengan dia. Karena dari awal itu kita udah sakit hati dulu. Tadi malam baru aja ketemu, belum ngobrol, dia ambil gelas pas mau minum, masa dia geser dari hidungnya, takut kena hidung. Dia mau menunjukkan bahwa dia lebih mancung dari saya. Dari tadi ngomong basket. Memang saya nggak bisa main basket. Tapi kami selalu bersama. Bersama itu bukan fisik, bersama itu bukan badan. Berapa banyak orang fisiknya sama, badannya sama, di tempat tidur yang sama. Satu tempat tidur 2 minggu.
Tapi kami walaupun berbeda fisik, berbeda tubuh, berbeda pulau, berbeda bahasa, tapi kami disatukan dalam satu gelombang yang sama. Inilah yang membuat kami bisa berjalan bersama. Makna kawan yang pertama adalah sohibun. Makna kawan yang kedua dalam bahasa Arab zamilun. Hada zamili. Kalau bahasa kampung saya, this is my friend. Apa makna zamil? Zamil artinya menutupi. Ya ayyuhal muzammil. Selimut menutupi. Kalau kita punya teman, kawan, nawak yang menutupi segala kekurangan kita dari hadapan manusia, ditangkap sama polisi. Apakah itu teman kamu sama-sama sakau? Tidak, sama polisi. Inilah kawan. Biarlah saya yang tertangkap. Ini kawan menuju neraka jahanam. Makna menutup itu artinya apa? Kalau dia menasehatimu di depan orang banyak, dia sedang menjatuhkan harkat martabat harga diri. Tapi kalau dia menasehatimu berdua empat mata, itulah teman yang menutupi segala aib cacat. Kalau dapat teman seperti ini, jangan dikubur sebelum mati. Apa pernah Habib Muhammad bin Anis menasehati saya, memperburuk citra saya, menjelek-jelekkan saya di depan orang banyak? Enggak pernah. Beliau kalau mau menasehati saya, empat mata. Dia akan tunjukkan segala aib kekurangan saya. Menutupi. Tadi saya di kamar hotel pakai baju kerahnya layu, bajunya kusut. Saya duduk di kamar. Datang sahabat saya memberikan baju menutupi kekurusan saya. Dengan baju ini begitu gagahnya saya tadi masuk. Habib Taufik di depan, saya pulang. Saya merasakan kami begitu tidak terlalu jauh berbeda. Saya lihat sendiri gambar saya di layar, Masya Allah, begitu. Ini rasa-rasanya pakai baju ini seperti anggota dewan yang mau dilantik. Ini namanya zamil. Jangan tepuk tangan dulu, masih banyak. Ini zamil. Zamil itu menutupi, tapi bukan berarti membiarkan kita dalam perbuatan maksiat, dalam perbuatan dosa. Ini bukan zamil. Ini adalah syaitanur rajim. Sahib, nawak. Zamil, nawak. Yang ketiga, rafiq. Hada rafiqi, hada rafiqi. Masya Allah, luar biasa santri-santri Habib Muhammad bin Anis mencatat. Tapi bukan berarti yang nggak catat, yang nggak nulis itu nggak mengingat ilmu. Mereka mencatat. Catatnya di mana? Melalui channel YouTube Ustaz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share. Jadi ada yang mencatat secara pena, tapi ada yang mencatat secara link. Nanti pulang dia akan share, dan temannya nanya, kamu share ceramah Ustaz Somad tadi malam? Iya. Kamu udah nonton? Belum. Insya Allah semuanya bermanfaat. Amin. Sahib selalu bersama. Zamil menutupi segala kekurangan. Rafiq, hada rafiqi. Suatu ketika Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan bersama Sayyidatuna Aisyah. Datang orang Yahudi Bani Nadir, Bani Quraidah, Bani Qainuqa, Yahudi Khaybar di kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Orang Islam kalau ketemu Nabi, Assalamu alaika, Assalamu alaika ya Rasulullah, Assalamu alaika ya Habibi, ya Nabi Allah, ya Habib Allah. Ketika itu orang Yahudi bukan mengucapkan Assalamu alaika, mirip bunyinya. Apa kata orang Yahudi? Assalamu alaika.
Assalamualaikum, keselamatan untukmu. Kalau bahasa Aremanya, peace be upon you. Tapi orang Yahudi, Assalamualaikum, matilah kamu. Ketika itu Sayyidatuna Aisyah ada di samping membalas langsung cash. Apa kata Sayyidatuna Aisyah? Waalaikumsalam wa la'nah, matilah kamu dan kamu dilaknat Tuhan. Dengan macam-macam dengan perempuan, satu palsu. Saya berani ngomong gitu dan tidak ada. Lalu kemudian apa kata Sayyidina Muhammad SAW? Mahlan ya Aisyah. Mahlan artinya rifqan. Inilah arti lembut. Bersikap lembutlah engkau. Kalau kepada Yahudi Bani Israel saja kita bersikap lembut, apalagi kepada nawak-nawak. Maka rifqan, rafiq artinya bersikap lembut. Jadi kalau ada kawan itu yang kasar, ngomongnya itu kasar, ini sama mengatakan kalau kita berteman, berkawan, nawak itu harus lembut. Dia sendiri orangnya kasar. Saya nggak kasar, sound systemnya mantap. Ini tausiah terakhir saya dalam safari Jawa Timur dari sejak hari Jumat mendarat di airport Juanda Surabaya langsung ke Jember, langsunglah ini malam yang terakhir. Di malam terakhir ini saya tidak ingin tausiah tabligh akbar menggelegar dengan suara. Saya maunya malam ini kita slow-slow dialog saja, awak-awak saja. Tapi ternyata orang itu kenapa? Karena sound system yang begitu bagus ini terlalu mubazir kalau dibiarkan begitu saja. Anda mau ada acara, pakailah sound system, hubungi nomor kontak berikut ini. Sudah lagi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah dia makna nawak yang ketiga. Rafiq, berlemah lembut, berkasih sayang. Ustaz Luqmanul Hakim sangat lembut orangnya, mudah melelehkan air mata. Habib Muhammad bin Anis sangat lembut orangnya, tutur katanya banyak yang tidak terduga, unpredictable. Beliau ini termasuk mazhab sain kanan belok kiri. Karena kita menduga ke sini, tahu-tahu ke sini. Kita menduga ke kiri, tahu-tahu ke mana. Tapi dia dalam perjalanan penuh dengan kelembutan. Beliau adalah rafiqi. Beliau adalah rafiqi. Orang yang lembut dengan saya. Saya ini orangnya, suara saya saja nampaknya menggelegar, nampaknya kasar. Banyak orang yang ngomong ke saya waktu nonton Ustaz di YouTube itu kelihatannya kasar, pas ketemu lebih kasar. Kau belahlah dadaku, kan kau temukan kelembutan hati. Mudah-mudahan kita selalu bersama dalam kelembutan persahabatan ini, insya Allah. Amin. Tapi bukan berarti kalau lembut kita diam melihat teman bawa maksiat. Bro, ya. Tadi aku lihat teman kita satu kos-kosan bawa cewek ke sana. Biarkan aja, kita ikhlaskan. Itu bukan rafiq. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa la tanhauna 'anil munkar, larang dia dari perbuatan mungkar. La yusikanna ayyama'allahu 'alaikum 'iqaban. Kalau kamu tidak melarang dia, dikhawatirkan nanti akan diturunkan Allah hukuman. Ini sekarang anak-anak muda lagi tren, gak usah peduli dengan perbuatan teman. Bahkan dibuatkan baju kaos, urus surga, jangan urus neraka. Orang pun gak lagi mau tahu dengan perbuatan orang. Ya wis lah, sakarapmu. Apa yang mau kamu lakukan silakan. Saya nggak akan uruskan uang saya, motor saya, yang mabuk saya, yang sakau saya, narkobanya saya, ganja saya. Apa urusan kamu? Iya juga.
Kita dikasih Allah akal. Coba mikir, coba kita jawab. Memang ganjanya ganja kamu, memang sabunya sabu kamu, memang yang mabuk kamu, memang yang sakau kamu. Tapi kalau tsunami datang, dia mampir juga ke rumah saya, bodoh. Ini kelembutan ini. Saya tak mau gara-gara malam ini lalu semuanya sikap lembut terhadap perbuatan maksiat. Nabi orangnya lembut, tapi dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar gak bisa kita beramar ma'ruf nahi mungkar, gak bisa nahi mungkar dengan kelembutan. Ya, jangan mabuk ya. Kalau mabuk masuk neraka. Necong. Bisa. Nabi itu kalau dia khutbah menyala, Bang. Merah matanya, merah wajahnya, seperti akan meneriakkan perang. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Ini sekarang orang mengambil sisi kelembutannya. Ini Ustaz Somad ini radikal kepala kau nak pukul. Neraka yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada masanya kita lembut, ada masanya kita tegas. Maka dalam Al-Qur'an dikatakan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Tegas kepada orang yang ingkar, ruhama'u bainahum, berkasih sayang, bersikap lembut, sahib, selalu bersama dalam suka dan duka, sahib, selalu bersama di saat lapang dan sempit, sahib, selalu bersama di saat jatuh terpuruk, di saat terbang di atas awan. Itu teman saya Pak Ustaz, teman saya waktu sulit, waktu susah, waktu payah. Sekarang kami menjadi bangsawan. Apa itu? Bangsa yang hidup di awan. Itu teman saya waktu susah dulu Pak Ustaz. Sekarang dia sudah kaya, sombongnya Pak Ustaz. Kenapa? Tuyulnya 5 kontainer. Sahib bersama, zamil menutupi kekurangan, rafiq bersikap lembut. Yang keempat, shadiq. Hadza shadiqi. Shadiq diambil dari kata shadaqah. Shadaqallahul. Shadiq diambil dari kata shadaq. Shadaq artinya jujur. Orang yang jujur, orang yang mampu mengungkapkan kesalahan kita, orang yang mampu menasihati kita, itulah dia shadiq. Itulah dia teman. Abdul Somad ini nggak tahu, yang tahu itu sodik ini semua. Apa yang tidak diketahui Abdul Somad? Bukan yang jauh, bukan yang di Pulau Sumatera, bukan yang di Riau. Dia tidak tahu ternyata pecinya miring. Yang tahu itu siapa? Orang lain yang melihat, maka diluruskan peci. Somad itu nggak tahu ada yang lebih dekat lagi dari pecinya. Apa itu? Pecinya merah, cabai yang nempel di giginya. Nggak tahu. Kita ngobrol sama orang senyum kita senyum, orang senyum kita senyum, orang senyum kita ketawa. Rupanya yang diketawain orang kita. Ujung-ujungnya dia ngomong, harga cabai sekarang mahal ya. Kita tidak bisa melihat diri kita sendiri. Yang paling jujur, kata Ibnu Maskawi dalam kitab Tahdzibul Akhlaq, adalah shadiq. Shadiq, orang yang jujur meluruskan kesilapan kesalahanmu. Kalau Abdul Somad salah, maukah nawak-nawak jujur untuk menunjukkan kekurangannya? Dari bunyinya kelihatannya kasihan. Saya yakin dan percaya Sayyidi Al-Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Sugab tidak akan membiarkan Abdul Somad jatuh dalam kesilapan dan kesalahan. Dia pasti akan meluruskan kalau saya salah. Begitu juga Habib Muhammad bin Anis, kalau saya salah, dia pasti akan mengingatkan dengan kode batuknya. Waktu sudah habis. Karena Ustaz Luqmanul Hakim tadi 30 menit, saya juga insya Allah 30 menit sesuai dengan yang tertulis di botol 300 ml.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa itu nggak punya ayah. Kalau begitu Nabi Isa adalah Tuhan. Kalau nggak punya ayah bisa jadi Tuhan, maka Nabi Adam jadi Tuhan 2 kali. Karena dia nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Nabi Adam hebat, tapi Nabi Adam nggak bisa sendirian. Ketika Nabi Adam berada di dalam surga, melihat pohon-pohon kurma yang indah, melihat tajri min tahtihal anhar, mengalir air. Hebatnya Malang, sebelum moto masih poli dulu. Beda sama tempat lain, sengaja dia cari kapan momen kita paling gak bagus. Nah, Nabi Adam sedang berada di surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir air sungai yang begitu taman-taman, masya Allah, tabarakallah. Tapi ternyata Nabi Adam tetap merasa tidak indah itu surga. Kenapa? Karena sendirian. Gak ada lo, gak rame mesti. Maka diambillah tulang rusuknya. Khuliqatil mar'atu min dilan. Perempuan diciptakan dari tulang rusuk. A'wajuha a'laha, tulang rusuk yang paling bengkok. Tulang rusuk yang paling a'laha, paling atas, paling bengkok. Itulah yang diambil. Makanya kalau ada teman kita pas lagi diajak makan, selalu yang lain pesan apa bro? Nasi goreng. Pesan apa bro? Rawon. Pesan apa bro? Tiga. Terus apa? Rusuk. Maksudnya kamu kalau makan kok dari rusuk? Aku ini mencari mana tulang rusuk yang papan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akhirnya ada seorang perempuan bernama Hawa. Sehebat-hebatnya Adam, ayah nggak perlu, ibu nggak perlu, tapi mesti ada sahabat yang menemani. Itulah dia Hawa. Tolong kalau nanya ngaji sama habaib, sama kiai, sama ustaz, nanya itu yang berefek kepada amal, berefek pada ibadah. Nanya fikih, nanya akhlak, nanya akidah. Ini banyak ngaji setelah pengajian nanya, banyak ustaz, nanya apa? Nabi Adam sama Hawa pas nikah pak tuanya siapa? La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak menambah amal, tidak mengurangi ibadah. Bertanyalah pada amal-amal ibadah. Ini untuk mengunci jamaah supaya jangan nanya macam-macam. Adam yang begitu hebat alaihi salam tetap tidak bisa hidup sendirian. Yang bisa sendirian itu siapa? Setan. Maka jomblo. Ya Allah, mudah-mudahan yang belum ketemu jodoh diketemukan dengan jodoh yang baik-baik. Wah, kok tenang dikit semua gue bocor. Yang bilang hamil itu yang belum nikah aja. Itu saya lihat dari wajahnya anak 3, anak 5. Dia gak tahu kamera pas ke wajah dia. Ini streaming istrinya, nonton di rumah. Tidur di ruang tamu. Tadi waktu Ustaz Somad ngomong, mudah-mudahan dapat jodoh, sampai kok ngomong amin. Itu anak kita mah. Itulah enaknya ngaji nawak ini. Bukan hanya sekedar ngaji dan diberikan jawaban kalau terpisah nanti pintu. Nah, Nabi Adam alaihissalam, siapa Nabi yang paling hebat? La nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan. Kita tidak boleh membeda-bedakan. Sami'na wa ata'na. Wah, Nabi hebat. Dia ambil tongkat, dia belah Laut Merah, terbelah, membawa Bani Israel. Apa kata Imam Abu Fida Ismail Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Qur'anil Azim? 600 Bani Israel diseberangkan menuju Laut Merah, membelah Laut Merah. Nabi Musa alaihissalam, tapi Nabi Musa tidak bisa hidup sendiri. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam
bil lisani yafqahu qawl waj'al li waziran min ahli. Lapangkan dadaku, mudahkan urusanku, lancarkan bicaraku, beri aku seorang sahabat yang menolong aku. Haruna akhi. Harun nggak bisa one man show, nggak bisa sendirian bro. Kita mesti ada nawak, mesti ada kawan-kawan. Kalau kawan, kepalanya di atas, kakinya di bawah. Kalau nawak, salto. Mau salto, mau berdiri, mau telungkup, mau berenang, mau di darat, mau di laut, dia adalah teman yang menolong kita. Maka kalau ada hari ini orang berjuang menegakkan agama Allah, gak penting, cukup saya sendiri. Abdul Somad malam ini begitu gagahnya. Kenapa? Karena ditolong. Siapa yang nolong saya sekarang? Tuh mereka yang ada di sana. Cek sound. Coba kalau mereka nakal mau mainkan saya. Wah, tak. Hilang harga diri saya. Abdul Somad, kami kenal engkau ke Malang cuma beberapa kali. Kenapa Ustaz Somad dikenal saudara nawak-nawak yang ada di Malang? Itu karena jasa kameramen. Kita doakan kameramen kita selamat matanya sampai dari tua. Kameramen itu kalau dia looking matanya bisa dilihat. Kamu kuliah di fakultas apa? Fakultas Syariah, penghuni surga. Fakultas apa? Fakultas Usuluddin, Jannatul Firdaus. Fakultas apa? Sains Teknologi, neraka jahanam. Padahal sains teknologi inilah yang membuat grup-grup WhatsApp, yang mengupload, yang mengedit, yang motong-motong video, masukkan ke TikTok. Yang dulu awalnya TikTok itu isinya cuma dua, ulat pinang sama ulat sagu. Sekarang TikTok isinya sholawat. Tolong yang handphonenya ada senternya bisa dinyalakan, yang ada flashnya, yang flashnya nggak ada, nanti kita belikan senter. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim Muhammadun sayyidul kaunaini wa saqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim antal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawlin minal ahwali muqtahami. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Sallu ala Nabi Muhammad. Cukup, jangan lama-lama, nanti baterai lowbat. Kok sebentar sekali selawatnya Pak Ustaz? Cukup untuk TikTok. Bisa diupload? Tolong tim media kirimkan video selawat tadi ke tim Ustaz Somad, akan dimasukkan ke Instagram Ustaz Abdul Somad Official yang followernya 9 juta itu. Maksudnya yang belum follow. Kadang Ustaz Somad ini wa'afanya
bapaknya itu sombong sekali. Bukan itu maksudnya. Itu cuma mancing aja. Bagi yang belum follow. Tetapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa yang menyeberang Laut Merah, penyihir-penyihir Fir'aun bisa tunduk dan patuh. Dia tetap nggak bisa sendirian, tetap ada nawak-nawak berjamaah bersama. Siap menolong dakwah agama Allah, siap membantu dakwah para mujahid fisabilillah. Sallu ala Nabi. Yubri'ul akmaha wal abrasa, menghidupkan, yuhyil mauta, menghidupkan orang mati. Yubri'ul akmaha wal abrasa, lumpuh bisa tegak berdiri, sakit kusta sehat walafiat, yang buta bisa melihat, yang mati bisa tegak hidup. Innama amruhu ila arada syai'an ayyakula lahu kun. Nabi Isa alaihi salam, tapi Nabi Isa tidak bisa sendiri. Bagaimana Nabi Isa? Wa idh qala Isa ibn Maryam lil hawariyin, ingatlah ketika Nabi Isa berkata kepada hawariyin, man ansari ila Allah, siapa yang menolong aku menegakkan agama Allah? Al hawariyun, hawariyun berkata, nahnu ansarullah, kami yang akan menolong agama Allah. Nabi Adam tidak sendirian, Nabi Musa tidak sendirian, Nabi Isa tidak sendirian. Maka kalau ada yang berkata, saya nggak perlu nawak, saya nggak perlu teman, saya nggak perlu kawan, diam setan. Karena kita ini pengikut para nabi dan rasul, khususnya Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa. Bagaimana dengan Sayyidul Kaunaini was Thaqalain, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tua yang bijaksana, Abu Bakar Siddiq. Ada anak muda yang gagah perkasa, Umar bin Khattab. Ada anak muda yang cerdas luar biasa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ada orang kaya raya, Utsman bin Affan. Ada perempuan yang memberikan kontribusi akal pikirannya, Sayyidatuna Aisyah. Ada perempuan bisniswoman, banyak hartanya, Sayyidatuna Khadijah. Ada laki-laki yang cerdas akalnya menjadi penerjemah bahasa Yahudi, Zaid bin Thabit. Ada anak muda yang siap jadi panglima perang, usia 18 tahun, Usama bin Zaid. Coba malam ini kita ukur diri kita masing-masing. Saya orang tua bijaksana, Abu Bakar. Saya anak muda pemain basket gagah perkasa, Habib Muhammad bin Anis. Ini gengnya Umar bin Khattab. Saya orang kaya raya, Utsman bin Affan. Saya anak muda yang cerdas, IP saya 4, titel saya berarti Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Saya perempuan bisniswoman, punya banyak usaha, itu semua punya saya. Masya Allah. Kamu cuci muka pakai apa? Pakai warga. Tapi kamu laki-laki. Oh, punya istri saya. Kak, yang bagi laki-laki. Kuenya apa? PHP. Yang nggak saya sebutkan tadi, kita buatkan videonya saja. Coba malam ini kita sedang ukur diri kita, kira-kira kita ikut yang mana? Ustaz Somad, saya sudah 5 menit, 10 menit ukur. Abu Bakar enggak, Utsman enggak, Ali enggak. Berarti kamu Abu Lahab. Aku ini terbagi 4. Ada yang siap menolong dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan anaknya. Abu Bakar Siddiq. Hartanya. Abu Bakar itu punya bapak namanya Abu Quhafah. Siapa namanya? Abu Quhafah.
Abu Quhafah itu nanya, dia nggak Islam sebelum masuk Islam. Habis harta Abu Bakar dibawa. Asma, mana emas-emas bapakmu? Pasti sudah habis dibawa sama Muhammad SAW. Datang Asma memasukkan batu ke dalam kain. Terus dia kasih tahu, terus dia kasih tahu sama Abu Quhafah, pakai Abu Quhafah, ya, ini emas Abu Bakar masih ada. Mana emas? Abu Quhafah itu kita, orang Islam dulu. Oh iya, masih ada. Padahal emas sudah dibawa. Emas dibawa untuk hijrah bekal. Anaknya dia berikan, anak buah hati belayan jiwa yang paling cantik, Sayyidatuna Aisyah, dia berikan. Nabi tidak pernah memanggilnya ya Aisyah, dia panggil dia Umairah karena dia paling cantik. Umairah kulitnya putih, kalau kena cahaya matahari itu merah-merah, maka Nabi memanggil dia Umairah. Oh, saya kalau gitu boleh manggil istri dia Umairah? Boleh. Pulang dari sini panggil dia Umairah, buatkan kopi. Tapi istri saya nggak putih Pak Ustaz, nggak apa-apa. Jangan terlalu jujur. Ya Hajar Aswad. Anaknya dia berikan, nyawanya dia berikan. Waktu mau hijrah di Jabal Sur, ketika akan masuk ke dalam Jabal Sur, maka saat itu dia masuk ke dalam. Jangan masuk ya Rasulullah, izinkan aku Abu Bakar yang masuk ke dalam gua. Seandainya di dalam ada harimau, di dalam ada ular besar, biar aku yang mati, anak istriku yang berduka. Tapi kalau engkau yang masuk ke dalam, semesta alam tidak akan mendapatkan hidayah. Nyawa dia berikan. Coba kalau malam itu yang hijrah bukan Abu Bakar, Abu Somad. Apa kata Abu Somad? Ya Rasulullah, lepu ya Rasulullah. Kalau aku yang masuk, kalau engkau yang masuk ya Rasulullah, ada malaikat yang menjaga, Mikail, Israfil, semua menjaga. Kalau aku yang maju, jangankan malaikat, Satpol PP juga. Nabi SAW dalam perjuangannya ada 4 Abu. Yang pertama, yang memberikan nyawa, memberikan harta, memberikan anak, itu adalah Abu Bakar. Mudah-mudahan ini pejuang-pejuang Abu Bakar. Yang kedua, dia mensupport dengan nyawanya, tapi untuk menyatakan keislamannya dia berat. Itulah dia Abu Talib. Tapi dalam lubuk hati yang paling dalam dia beriman. Sebelum meninggal dia bersair. Apa kata Abu Talib? Laqad alimtu anna dina Muhammadin khaira adyanil bariyah. Aku tahu agama yang paling baik adalah agama Muhammad SAW. Laulal malamah wa hidaril masabbah lawajabtani sam'an lidzalika dini mubayyina. Kalaulah bukan karena caci maki, sumpah serapah, pasti kau dapat di aku menerima agama ini dengan nyata yang jelas. Itulah dalil sebagian orang mengatakan beliau beriman walaupun tidak dilafazkannya, tapi dalam lubuk hatinya. Ini orang yang menolong dakwah tapi diam-diam. Ustaz Somad, kalau Ustaz mau ceramah silakan. Tabligh akbar di kabupaten saya, di kecamatan saya, silakan. Tapi untuk duduk bersama Ustaz di atas pentas saya nggak berani. Soalnya takut dibongkar borok-borok saya. Ini model Abu Talib. Abu Bakar jelas, Abu Talib support dakwah secara sembunyi. Yang ketiga adalah Abu Sufyan. Abu Sufyan memusuhi Nabi, memerangi Nabi. Tapi ketika Nabi sudah menang tahun 8 Hijrah, Nabi masuk ke kota Makkah, 10.000 pasukan. Di situ dia baru masuk Islam. Ini teman-teman kita yang mau berteman setelah kita menang. Begitu kita menang, berhasil, ini siapa? Sedulur-sedulur. Ini jenis Abu Sufyan. Yang paling parah yang keempat, Abu Lahab. Beriman gak mau, istrinya ikut-ikutan, satu surat khusus untuk dia. Tabat yada abi lahabin wa tab.
maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab. Istrinya wa mar'atuhu hammalatal hatab. Nyawa nggak mau, harta nggak mau. Memusuhi Islam dengan 5 tangannya, kerjanya, hartanya, waktunya, istrinya. Kalau ada model begini, jangan dilawan, jangan balas, jangan musuhi, datangi ke rumahnya. Tabat siada Abu Lahab. Kalau nggak siap, nggak usah. Kirimkan aja video, sampaikan salam saya. Ini berat guys, biar aku aja. Jadi kalau ada orang mengatakan kita nggak perlu nawah, nggak perlu kawan, ini bukan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dakwah ini terasa ringan kalau kita bisa bersama-sama. Abdul Somad ini kurang ada, kurang sopan, kurang santun. Dulu kita diajarkan kalau ada habaib nggak boleh kita berdiri di depan. Tapi sebelum maju saya sudah izin duluan. Samihni Habib, Ismahli Habib, boleh anak Al-Fakir maju ke depan, kata Habib Taufik bin Abdul Qadir As-Siddiq Abdullah. Silakan Anda sama saya. Terima kasih berani maju ke depan. Ini perlu saya jelaskan supaya ada dusta di antara kita. Nanti keluar komen di YouTube, Somad kurang ajar, nggak berada kepada zuriat Rasulullah. Gimana mau dapat syafaat? Dia sudah minta izin, bodoh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ashli zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini ada Abu Bakar, kita doakan panjang umur, sehat badan, bisnis mereka lancar. Ini ada Abu Talib, kita doakan mereka istiqomah menolong kebenaran. Ini ada Abu Sufyan yang ketika dakwah sudah berkembang pesat, mereka berkata, itu saya yang bantu mereka. Orang apa ini? Ya Pak. Abu Lahab Ustaz? Ada. Nanti selesai tausiah ini dia mulai komen. Pernahkah Abdul Somad membalas komen Abu Lahab di TikTok, Instagram, YouTube, Telegram, Miligram, Kilogram? Nggak pernah. Kenapa Abu Somad nggak pernah balas? Karena dia nggak tahu password. Alakamru'un lam ya'rif qadrahu. Celaka orang yang tidak tahu siapa jati dirinya. Saya orang paling ngerti tentang diri saya. Saya ini orangnya emosional. Saya ini orang yang tidak bisa mengendalikan marah. Saya ini masih emosi. Saya ini masih marah. Itu kenapa handphone nggak saya beli baru, takut saya banting. Maka cerdas-cerdaslah bermedsos. Siap? Jangan masuk ke dalam medsos dengan mata yang rabun. Berapa banyak orang ingin memancing kekeliruan, kesalahan kita. Ketika kita balas, kita sumpah serapah, kita caci maki, ternyata pas kita cek berapa followernya, 0, fake account. Ini memang kerja Abu Jahal, Abu Lahab. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan generasi anak masa pemimpin masa depan ini, insyaallah. Inna a'tainakal kautsar. Allah sudah memberikan engkau masa muda. Allah sudah memberikan engkau semangat. Allah sudah memberikan engkau pemimpin zuriat Rasulullah.
nikmat apa lagi yang kau cari? Inna a'tainaka kautsar. Balas nikmat Allah dengan dua. Fasholli li rabbika wanhar. Nikmat yang pertama balas dengan sholli, salat, tegak, rukuk, sujud, duduk, sujud, tasyahud, salam. Wanhar, berkorbanlah, berkorban harta, berkorban semen, batu bata, kerikil. Tadi pagi kami datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Saya terheran-heran. Tahun lalu, tahun 2023, saya datang ke rumah sakit Ma'unah. Lantai 1 masih lagi ngontrak. Sekarang di Pasuruan rumah sakit Al-Ma'unah 4 lantai belum ada dindingnya. Maka yang Abu Bakar dan Abu Thalib besok datang ke rumah sakit Al-Ma'unah. Tanya, berapa persen lagi yang belum selesai? Berapa batu bata? Berapa batu kerikil? Saya mau dapat berita. Assalamualaikum Ustaz Somad. Waalaikumsalam. Jamaah kemarin pada datang golongan Abu Bakar, Utsman bin Affan, Tolha, Zubair, semua bertanya, berapa lagi? Berapa lagi? Mereka mau bantu? Enggak, nanya aja. Tinggalkan legasi, tinggalkan warisan. Rumah besar yang kau bangun, tinggal. Mobil besar, tinggal. Enggak sampai hati, enggak sopan di depan orang. Semua kebesaran namamu akan tinggal. Yang kau bawa mati hanyalah hidup boleh berhenti, tapi amal jariah tetap mengalir walaupun sudah mati. Jangan lupa transfer promo rekening berikut ini. Begitulah Allah akan menyelamatkan kita insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Setelah ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanpa terasa rupanya saya sudah berdiri 50 menit. Habib Muhammad bin Anis bin Syihab tidak memberikan kode apa-apa. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kesilapan dan kekhilafan. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Siapkah kita jaga persahabatan ini sampai ke surga? Kalau Ustaz Abdul Somad mati duluan, Habib Muhammad bin Anis, Ustaz Lukmanul Hakim, tolong kalau aku mati kalian jangan datang ke Riau, karena tanganku tidak bisa menghapus air mata. Tapi kalau aku lihat dari antara aku dan kita, kelihatannya aku yang lebih dulu mengirim jenazah kalian. Nah, terlalu serius kan? Aku lihat mata kalian sudah hampir berkaca-kaca. Aku nggak bisa melihat kalian menangis pasti. Maukah Bapak Ibu, maukah saudara-saudaraku, maukah adik-adik sekalian memaafkan kesilapan Ustaz Abdul Somad? Para habaib sudah lebih dulu memaafkan karena mereka tidak melihat Abdul Somad sebagai ustaz. Mereka sedang melihat dai cilik yang sedang memulai tausiah. Pencinta Habib, pencinta zuriat Rasulullah, al-faqir ila afi rabbih al-adil qadir Abdul Somad. Mudah-mudahan bersama kita di tempat yang baik ini, bersama pula kita nanti bersama Rasulullah SAW di surga dengan Firdaus. Saya tutup dengan pantun penutup, menangkap puyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.